Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Fresilia dari jurusan Teknik Informatika kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mind mapping yang saya buat. Ini adalah bagian-bagian dari mind mapping yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa aja yang ada di dalam mind mapping yang saya buat. Yaitu di bagian sostel itu ada bahan baku, peralatan, pemasaran, dan varian rasa. Di bahan bakunya ada sosis, telur, wortel, daun bawang, daun seledri, penyedap rasa, saus, dan mayones. Di dalam peralatan lilin, tusuk sate, mangkok, sendok. Pada pemasarannya dilakukan di sosial, brosur, dan pembukaan stand. Pada varian rasa ada balado, BBQ jagung manis, pedas manis, dan keju. Di sini saya akan menjelaskan narasi penjelasan dari sosis telur tersebut. Peluang usaha kuliner cemilan sudah semakin variatif. Setiap saat ada saja varian cemilan baru yang muncul dan diminati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sosis merupakan salah satu makanan yang sudah siap pakai, namun bisa diolah kembali sehingga menjadi sebuah makanan yang lebih enak dan nikmat. Kudapan sosis yang dibalut dengan telur misalnya, sajian ini sering disebut dengan sostel. Makanan ini memang sangat nikmat dibuat untuk cemilan yang dipadukan dengan saus sambal sebagai cocolannya, sehingga makanan ini menjadi lebih nikmat. Peminat olahan sostel ini di masyarakat emang sangat banyak, mulai dari anak kecil, anak muda, orang tua, sehingga orang dewasa pun juga menyukai sajian makanan ini. Sostel ini pun juga tidak kalah unik, di mana sos yang sudah ditusuk dengan tusuk sate digoreng bersama telur yang sudah berbalut ketika direbus. Di sini saya akan menjelaskan narasi penjelasan pemasaran sosis telur. Sebagaimana seperti mind mapping di atas, cara untuk mengembangkan atau memasarkan ide kuliner bisnis sosis telur ini ada 3, yaitu 1. Via media sosial. Caranya dengan membuat poster dan menyebarkannya di akun sosial media. Contohnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Kedua, ada via brosur. Caranya dengan menyebarkan brosur ke pasaran ataupun ke masyarakat lainnya. Ketiga, ada pembukaan stand di tempat yang dianggap strategis dan banyak pengunjung atau pembelinya. Di sini saya akan menjelaskan penerapan secara teknik scampernya, yaitu ada substitute atau menggantikan komponen pendukung, bahan, atau manusia di usaha Anda. Contoh penerapannya, apakah kol bisa menggantikan wortel untuk pembuatan sostel ini? Jawabannya adalah bisa, karena kol juga tidak kalah jauh untuk menjadi bahan tambahan di sostel. Yang kedua ada kombinasi, mengkombinasikan atau menggabungkan produk-produk. Contoh penerapannya adalah, apakah sostel cocok dikombinasikan dengan nasi seperti pengganti lauk pauk? Jawabannya adalah bisa, karena sostel ini terbuat dari sosis dan telur yang biasa juga dikombinasikan dengan nasi. Selanjutnya ada adapt atau mengubah dan menyesuaikan produk. Contoh penerapannya, apakah tekstur dan komposisi sostel ini sudah cocok dengan konsumen? Jawabannya adalah sudah. Tekstur dan komposisinya pun aman dikonsumsi oleh anak-anak sampai juga dewasa, karena bahannya juga tidak memakai pengawet. Selanjutnya ada modify, yaitu meningkatkan atau mengurangi skala, berubah bentuk, memodifikasi atribut, misalnya warna dan lain-lain. Di sini saya mengambil contoh yaitu pada varian rasa. Apa saja varian rasa yang bisa diterima oleh konsumen? Apakah perlu menambahkan rasa yang lebih kekinian seperti mozzarella? Jawabannya adalah varian yang bisa diterima oleh konsumen yaitu balado, BBQ, jagung manis, pedas manis, dan keju. Untuk penambahan rasa mozzarella, itu bisa juga karena bisa menambah keunikan pada sostel yang kita buat biar lebih menarik. Selanjutnya ada put to another use atau memanfaatkan untuk penggunaan lainnya. Contoh penerapannya, apakah sostel ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan selain yang memperhatikan kesehatan? Apakah sostel ini juga bisa dijadikan cemilan diet? Jawabannya adalah sostel bisa dinikmati siapa saja, karena sostel ini terbuat dari bahan yang masih alami dan tanpa pengawet. Sostel ini juga bisa dijadikan cemilan diet karena karbohidratnya tidak terlalu tinggi dan bahan yang digunakan pun tidak terlalu banyak yang berlemak. Selanjutnya ada eliminate atau menghapus atau menyederhanakan sebagian dari elemen-elemen produk. Contoh penerapannya, apakah ada elemen-elemen yang perlu dihilangkan dari sostel? Misalkan menyederhanakan bentuk sostelnya. Jawabannya adalah tidak. Menurut saya elemen yang ada di sostel itu sudah pas dan sudah dijamin sehat.
karena dari bahan pembuatannya masih dikenal sehat dan dari penyederhanaan bentuk sostelnya, menurut saya tidak perlu lagi untuk disederhanakan, karena bentuknya sudah sederhana namun unik dengan varian yang ada. Selanjutnya ada reference, yaitu mengatur ulang. Contoh penerapannya, apakah urutan presentasi resep sostel dapat diubah? Jawabannya adalah tidak, karena untuk pembuatan sostel ini sendiri tidak dapat dibolak-balik atau diubah urutannya. Pembuatan sostel ini sendiri dimulai dari perebusan sosis, telur, dan adonan yang lain yang sudah dimasukkan ke dalam plastik es lilin. Dan setelah itu barulah sostel yang sudah direbus itu bisa digoreng, dan setelah digoreng sostel bisa diberikan varian sesuai keinginan. Itu singkatnya saja dalam proses pembuatannya, dan karena itulah resep sostel tidak bisa dirubah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang mind mapping yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.